Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Andi Hadian, yang saya hormati Pak Ananto Kusumaseta, CEO Komite Jalur Rempah, dan juga Mas Ausop dan Bapak Ibu, teman-teman audiens dari webinar Jalur Rempah hari ini gitu. Jadi pertama kali tentu terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama mungkin sebelum saya memulai bahwa seri webinar ini adalah pembuka yang pertama. Nanti akan ada 10 seri dalam kegiatan ini. Nanti mungkin teman-teman juga bisa bergabung kembali. Harapan kami untuk memperluas cakrawala dan juga keterlibatan teman-teman semua dalam program Jalur Rempah ini. Karena ini merupakan proyek bersama kita, proyek dari seluruh masyarakat Indonesia secara gotong royong. Jadi mungkin Mas Ausop bisa di-share screen saya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman juga kalau sekiranya tidak bisa join di webinar juga bisa di Instagram ataupun di Facebook kita gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya bicara jauh tentang jalur rempah, ada dua model atau dua situs besar yang ada kaitannya dengan jalur, yaitu jalur budaya. Pertama adalah Silk Road atau jalur rempah, jalur sutra yang diinisiasi oleh Cina. Sebenarnya jalur sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan antara timur dan barat. Jadi pusat interaksi ekonomi, budaya dan politik dan agama juga yang terjadi antara daerah sepanjang itu. Dari jalur sutra ini adalah yang diakui sebagai warisan budaya dunia adalah jalur daratnya. Itu terjadi hampir dari abad 2 sebelum Masehi hingga abad ke-20. Konsensus akademis, jadi dari istilah Jerman, Seidenstraße atau jalur sutra yang diciptakan pada tahun 1877 oleh Ferdinand von Richthofen yang kemudian melakukan 7 ekspedisi berturut-turut. Jadi jalur sutra ini melintasi berbagai negara dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dari Persia, Semenanjung Arab, Afrika, kemudian bahkan sampai Konstantinopel. Jadi sangat panjang jalur ini dan UNESCO mengakui pada tahun 2014. Next Mas Ausop. Nah, ini adalah beberapa. Nah, ini misalnya bagaimana Marco Polo melakukan ekspedisi kaitannya dengan jalur sutra ke Cina dan pada hampir 5.000 mil perjalanan lewat darat, dan ini adalah beberapa tinggalan-tinggalan penting yang kaitannya dengan jalur sutra. Yang kedua adalah tinggalan yang sangat penting yaitu yang sudah diakui sebagai jalur budaya, yaitu Capak Nan yang ada di Amerika Selatan. Next Mas. Jadi Capak Nan adalah sebuah perjalanan tulang punggung kekuatan ekonomi, politik, perdagangan, upacara dari kerajaan Inka. Jadi jaringan jalan yang diakui sebagai warisan budaya dunia, jalur budaya itu ada 23.000 km. Dibangun sekitar 2000 sebelum Masehi. Jadi masa yang sangat panjang. Lintasannya meliputi Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru. Tahun 2003 UNESCO sudah mengakui jalur budaya Capak Nan ini. Jadi kalau kita lihat di peta ini menunjukkan betapa cakupan dari jalur budaya Capak Nan ini sangat luas, sangat panjang gitu, dan melibatkan berbagai negara gitu. Next Mas. Nah, dari dua contoh tadi maka ICOMOS, International Council on Monument and Sites misalnya, mengatakan bahwa inti dari jalur budaya itu adalah rute hubungan komunikasi antar budaya, baik itu darat, air, atau jenis lainnya yang dibatasi secara fisik dan juga ditandai dengan adanya fungsi spesifik, dinamis, kesejarahan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu syaratnya misalnya harus mencerminkan gerakan interaktif orang serta pertukaran barang, ide, pengetahuan, nilai-nilai multidimensional secara berkelanjutan, timbal balik antara masyarakat, negara, wilayah, atau benua. Dua, misalnya juga harus mempromosikan persilangan budaya
yang terpengaruh dalam ruang dan waktu. Kemudian yang tercermin dalam warisan baik itu benda maupun tak benda, tangible maupun intangible. Kemudian ketiga misalnya harus diintegrasikan dalam sistem yang dinamis, memiliki hubungan historis dan benda budaya yang terkait dengan keberadaannya. Next, Mas. Jadi, jenis rute budaya ini maka harus mempunyai beberapa persyaratan. Misalnya cakupan wilayah. Cakupan wilayahnya bisa lokal, bisa nasional, regional, benua antar benua. Jadi karena jalur budaya maka dia harus merupakan cakupan wilayah yang penting ini. Jadi tidak hanya sekedar kalau dulu Indonesia punya warisan budaya seperti Borobudur, kemudian yang terakhir misalnya Sawah Lunto dan sebagainya kan sifatnya kan situs gitu. Kalau ini atau kawasan, ini adalah jalur budaya. Kemudian ruang lingkup budaya. Dalam satu wilayah budaya melintasi wilayah geografis berbeda, saling berbagi terus-menerus dalam evolusi nilai budaya. Kemudian fungsinya tentu melibatkan ada fungsi sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Maka ada ritual, ada politik, ada ekonomi, dan lain sebagainya. Waktunya, dan waktu meliputi wilayah waktu yang sangat panjang, atau terus-menerus berkembang, pertukaran sosial, budaya, ekonomi secara berkelanjutan. Nah, ini yang penting juga, konfigurasi strukturalnya. Bisa linear, melingkar, salib, radial, dan jaringan. Dan juga lingkungan alam bisa berupa tanah, akuatik, campuran, atau pengaturan fisik lainnya. Jadi ini adalah klasifikasi rute budaya yang disampaikan di dalam e-commerce. Terus, Mas. Nah, dari dua contoh dan klasifikasi itu tadi, Indonesia sebenarnya mempunyai sebuah tinggalan kebudayaan yang sangat penting di dalam peradaban dunia, yaitu rempah-rempah. Nah, berdasarkan dokumentasi awal, misalnya rempah-rempah itu, khususnya lada, tidak digunakan sebagai bumbu masak saja. Lada digunakan untuk menjejali lubang hidung jenazah yang sudah teronggok kaku. Dia adalah jenazah Raja Ramses II atau Firaun Teragung yang meninggal pada 1224 sebelum Masehi. Penutupan rongga hidung Firaun tersebut menandakan sebuah permulaan babak penting dalam sejarah rempah. Jauh sebelum Ramses, sebenarnya jauh setelah Ramses, misalnya ada jenazah yang sangat terkenal, misalnya pada tahun 565 Masehi misalnya, penyair Bizantium Coripus mencatat pembaluran jenazah Kaisar Justinian dengan balsem, dupa, madu, dan ratusan rempah-rempah dan salep dan lain sebagainya. Seorang tokoh dari sastrawan dunia, Sextus Peirce misalnya mendeskripsikan ketika penguburan Taissa misalnya dibalut kain kafan, dibalsam dan dikuburkan dengan tas penuh rempah-rempah. Jadi itu beberapa sejarah panjang dari rempah-rempah itu. Dan rempah-rempah dari mana asalnya? Kira-kira kan begitu pertanyaan kita. Nah, ini sejarah dari catatan sejarah mungkin bisa kita telusurin gitu. Nah, ini ada beberapa tempat penyimpanan rempah-rempah pada masa Yunani di awal milenium. Next, Mas. Nah, negara yang paling getol dalam melakukan perburuan rempah-rempah adalah Portugal. Misalnya Portugal merupakan negara Eropa utama dalam upaya tanpa kenal lelah untuk pencarian jalur laut ke Asia di bawah kendali Pangeran Henry yang sang navigator di awal abad 15. Sebuah terobosan penting datang dari Bartolomeu Dias misalnya, yang berhasil mengitari ujung selatan benua Afrika pada tahun 1488 yang kemudian diikuti oleh Vasco da Gama hingga di pesisir barat India misalnya. Kemudian pada tahun 1497 misalnya Raja Manuel pertama memberangkatkan 4 kapal dalam pencarian rempah-rempah yang dikomandoi Vasco da Gama serta saudara lelakinya Paulo da Gama dan Nicolò Cielo. Rombongan meninggalkan Restelo pada Sabtu 8 Juli 1497. Pelayaran Vasco da Gama mengitari hampir 2 tahun, meliputi 24.000 mil. Artinya itu 4 kali lipat dari perjalanan dari Columbus gitu. Jadi itu beberapa contoh yang orang Portugal. Kemudian laporan-laporan orang Portugal dalam penjelajahan ke Asia ditulis oleh para pejabat dan catatan perjalanannya belum ke timur dijaga ketat. Artinya catatan-catatan itu dijaga ketat. Betapa menunjukkan rempah-rempah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Perjalanan para penjelajah itu pun disimpan dan bahkan misalnya Raja Manuel mengeluarkan dekret 13 November 54 misalnya bahwa barang siapa mengeluarkan
membocorkan rahasia negara itu, maka dia bisa dihukum mati. Itu kira-kira jadi semacam itu. Nah, larangan itu ternyata terbukti susah dan tak satu pun buku yang berisikan informasi yang dikumpulkan di Asia oleh orang Portugal terbit setelah abad 16. Bahkan di akhir 1565, semua bahan tentang Maluku yang disimpan oleh para individu swasta Portugal perlu diserahkan kepada negara. Jadi penjelajahan menemukan rempah-rempah itu adalah dokumen negara. Nah, tetapi meskipun catatan dari para penjelajah ini disimpan serapat-rapatnya, tetap ada tokoh lain, Magellan misalnya, seorang Portugal juga, dia berhasil mencapai Filipina misalnya. Kemudian dia terbunuh di Filipina dalam rangka mencari rempah-rempah juga. Juga Antonio Pigafetta, seorang dokter kebangsaan Italia yang mengikuti ekspedisi tersebut, menyimpan catatan perjalanan yang berisi tentang informasi berbagai tentang jalur dan kota penduduk yang mereka kunjungi di Maluku. Next, Mas. Nah, tokoh lain yang sangat penting dan ini juga erat kaitannya dengan rempah-rempah, Columbus misalnya. Columbus berusaha, kalau yang lainnya berputar ke timur, dia berusaha ke barat. Tetapi apa yang terjadi? Columbus akhirnya dengan kapalnya dan rombongannya, dengan banyak kapalnya, dia bisa tembus di Amerika. Dia menemukan apa yang penting, karena dia menemukan cabai. Nah, dalam pikiran dia, cabai itu adalah lada, karena rasanya pedas, dan dia membawa hasilnya itu pergi ke negaranya kembali dan menyatakan bahwa dia berhasil menemukan dengan jarak yang lebih dekat, kemudian dia berhasil menemukan lada. Padahal itu cabai sebenarnya, kira-kira seperti itu. Jadi itu beberapa perjalanan penting yang sangat erat kaitannya dengan rempah-rempah. Terus, Mas. Nah, terus Mas Ausop. Bukti bahwa rempah-rempah itu sangat penting sebelumnya, Mas. Yang lukisan sebelumnya. Slide sebelumnya. Setelahnya. Next. Oh gitu, lewat. Nah, ini misal maaf. Nah, ini karena jadi misalnya untuk membuktikan bahwa betapa perjuangan para penjelajah mencari rempah-rempah itu sangat penting, misalnya di lukisan slide sebelum ini misalnya ada ketika kapal-kapal lukisan diserang oleh badai Arktik misalnya. Misalnya di situ dikatakan bahwa bencana menghantam petualang Belanda William Barents yang percaya bahwa rute terpendek menuju pulau rempah-rempah adalah lewat kutub utara. Lukisan ini menunjukkan bagaimana kapal William Barents terhempas ke atas es raksasa dan bagaimana para anak buahnya bertahan dalam musim dingin gitu. Kemudian lukisan berikutnya, misalnya next, Mas. Lukisan penyerangan J. Lancaster terhadap Portugal. James Lancaster menyerang kapal Portugis Santo Antonio di Selat Malaka. Dia tercengang ketika melihat apa yang dia tangkap. Kapal itu syarat muatan kain belacu dan batik yang cukup bernilai di kepulauan rempah-rempah. Jadi betapa batik dan lain sebagainya, meskipun dulu mungkin namanya belum batik tentu, ini dari bukunya Milton, Pulau Ron Magnet Rempah-Rempah Nusantara ditukar dengan Manhattan. Jadi next, Mas. Kemudian ini adalah misalnya lukisan benteng New Amsterdam di Pulau Manhattan. Jadi Bapak Ibu teman-teman mungkin sudah pernah membaca juga bahwa Pulau Ron pun yang sekarang menurut saya jauh ketika ditukar dengan Manhattan atau New York saat ini, betapa terjadi perbedaan peradaban hari ini gitu. Tetapi sebenarnya dulu pun itu sebagai bagian dari pertukaran. Setelah setengah dunia jatuhnya benteng New Amsterdam di Pulau Manhattan menjadi salinan benteng Belgika di Kepulauan Banda. Pengambil alihan oleh bangsa Inggris adalah sebuah respon terhadap tindakan tidak manusiawi di Kepulauan Banda 4 dekade sebelumnya. Ini gambar berikutnya. Nah, ini gambar berikutnya menunjukkan betapa di tahun 1621 misalnya di Banda terjadi pembantaian luar biasa terhadap orang-orang di sana oleh Jan Pietersen Koen, pendiri Batavia. Banyak orang yang dibunuh dan juga pembakaran terhadap cengkeh, lada dan lain sebagainya. Nah, terus Mas, ini masih ada di nah, kemudian tokoh penting yang menurut saya perlu dicatat di sini adalah Tom Pires. Tom Pires yang melakukan perjalanan juga ke Cina misalnya, dalam catatannya 1515 mengatakan bahwa pedagang Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk bunga fuli, Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal di tempat lain di dunia kecuali tempat ini. Jadi betapa Tom Pires pada masa itu dengan petanya dan lain sebagainya mencatat bahwa hanya di Indonesia lah tempatnya ini. Gitu.
pada masa itu, sekitar 1515. Next. Kemudian Columbus, Da Gama, Magellan adalah pencari rempah sebelum mereka menjadi pionir zaman penjelajahan. Banyak sosok kurang penting, saya kira, yang mengikuti jejak mereka di masa pencarian mereka dalam kegelapan navigator, perdagangan, perompak, dan pada akhirnya pasukan dari berbagai kerajaan Eropa saling berebut mencari sumber rempah-rempah berhadapan dengan pertarungan yang sangat sengit. Di akhir abad 16, pedagang Inggris dan Belanda muncul untuk pertama kalinya di perairan Asia didorong oleh hasrat mendapatkan rempah-rempah. Kapal Belanda pertama yang tiba di Maluku Utara tahun 1599 kembali ke Amsterdam dengan begitu syarat muatan cengkeh. Dari sejak awal pelayaran kapal Belanda belum ada kapal barang yang membawa muatan sebanyak itu. Kapal Inggris menyusul ke timur pada 1601 di bawah pimpinan James Lancaster dan atas nama EIC berlayar kemudian dari Jawa, Banten, dan tiba di Banda 1603. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh penting pada masa itu mencari sumber rempah-rempah itu. Jadi rempah-rempah adalah magnet dari kehidupan pada masa itu. Karena ini saya kira kita berbicara tentang rempah-rempah, kita berbicara tentang jiwa zaman pada masa itu. Gitu. Terus, Mas. Nah ini misalnya rute-rute dari terus aja penjelasan keluar rempah-rempah. Next. Nah ini sebelumnya mungkin Mas. Sebelumnya Mas Ausam. Nah kalau melihat atas lagi, ya jadi kalau melihat peta tadi, melihat peta maritime spice route tadi, terus next. Nah ini misalnya adalah betapa yang coklat adalah rute cinnamon atau kayu manis, kemudian cengkeh dan sebagainya. Jadi rute dari maritime spice ini saya kira bisa ditelusuri dari berbagai sumber-sumber dan meliputi berbagai negara. Jadi pada awalnya kita lewat kemudian ke India, kemudian ke Afrika lewat pantai barat, kemudian baru ke Eropa. Kemudian ada yang melalui India, kemudian lewat Timur Tengah, kemudian lewat terusan Suez lewat darat, kemudian sampai di Eropa. Next, Mas. Nah, ini yang penting juga. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, rempah-rempah juga pernah mengalami masa surut. Karena kalau pada masa itu teknologi di bidang pertanian kan belum begitu canggih lah, kira-kira seperti itu. Karena perebutan terus-menerus, maka kemudian terjadi pembakaran, perusakan dan lain sebagainya terhadap rempah-rempah, cengkeh dan lain sebagainya, pala dan lain sebagainya yang ada di kepulauan itu. Kemudian terjadi diversifikasi pertanian lah, kira-kira seperti itu. Jadi maka akhirnya ditemuin juga cengkeh ada di Madagaskar, kemudian di berbagai negara di Eropa, kira-kira gitu. Terus Mas. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa kepiawaian kita, nenek moyang kita di dalam berlayar sebenarnya sudah jauh sebelum orang-orang Eropa datang. Misalnya di relief Candi Borobudur misalnya sudah ada relief tentang kapal bercadik dan sebagainya. Juga misalnya dari catatan Icing misalnya abad 1 misalnya bukan catatan Icing di dalam perjalanan misalnya orang yang melakukan perjalanan pertama kali ke Cina adalah orang-orang dari Kepulauan Indonesia yang membawa upeti ke Cina abad 1 Masehi. Jadi sekitar dari tahun 0 sampai 100. Apa yang dibawa upetinya? Upetinya pasti adalah kira-kira adalah rempah-rempah gitu. Begitu juga misalnya Icing pada tahun abad 7 Masehi misalnya juga melakukan pelayaran ke India, tetapi dia mampir di Muara Jambi dan belajar di sana di kampus besar yaitu kampus Muara Jambi yang masih ada situsnya sampai hari ini yaitu kampus Muara Jambi. Jadi perjalanan-perjalanan para tokoh ini memberikan catatan penting di dalam kaitannya next Mas. Kaitannya dengan rempah-rempah. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu, setelah saya berbicara panjang lebar tentang kehebatan dari rempah-rempah tadi, maka bisa enggak sih rempah-rempah itu menjadi sebuah ikon budaya bangsa sebagai modal di dalam diplomasi kebudayaan. Tentu ini perlu pekerjaan besar, bukan hanya pemerintah. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya mempunyai program. Mulai tahun ini program jangka panjang
Kalau Cina saja tadi jalur sutra itu perjalanan sangat panjang, kita ini baru mulai. Kira-kira kan begitu. Jalur rempah ini kira-kira ada benar apa enggak? Jadi ini kan tugasnya beberapa ilmuwan, sejarawan, antropolog, arkeolog, dan lain sebagainya untuk membuktikan itu bahwa jalur rempah itu memang ada. Nah, ini kan penelitian yang sangat penting. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tentu ini perlu kerjasama dengan para ilmuwan, akademisi di kampus juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa nggak dikapitalisasi dari rempah-rempah ini pada masa sekarang ini? Kira-kira untuk kaitannya dengan pariwisata, kemudian promosi berbagai macam hal. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia ini kaitannya dengan maritime sebenarnya ada 3 kekuatan besar. Pertama adalah Cina dengan Silk Road-nya yang juga ingin menguasai lautan. Kemudian India dengan program Monsoon Road-nya atau dengan di mana dia ingin mengandalkan angin sebagai untuk promosinya. Kita mempunyai jalur rempah. Nah, rempah ini saya kira akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk itu, next Mas, pada tahun ini kita nanti di bawah Pak Anoto Kusumawaseta ini sebagai CEO-nya akan mengimplementasikan dari segi kebijakan. Kita akan melakukan karavan budaya Arung Samudera Jalur Rempah, sementara temanya Spice Up the World. Jadi next Mas.